Hai bosku, jumpa lagi channel YouTube ini. Saya Bung Yanto. Di sini saya akan membahas tentang bagaimana cara membuat gun untuk jacketing pipa atau isolasi pipa. Oke, yang kita bahas hari ini adalah mengenai reducer atau gun ya. Dan sebelum saya membahas ini, saya akan membagi tahu teman-teman kalau jenis reducer ada dua. Yang ini reducer sentrik atau yang biasa, dan yang ini reducer eksentrik, di mana reducer ini yang miring hanya yang sebelah dan yang sebelah dia rata. Dan ini namanya reducer atau gun eksentrik. Dan ini yang biasa, jadi sudutnya kanan dan kiri sama. Oke, untuk video kali ini saya akan membahas bagaimana caranya untuk membuat gun eksentrik ini. Dan untuk jacketing ini biasanya dipakai untuk pipa panas atau pipa yang sejuk ya, pipa yang dingin. Jadi biar dinginnya nggak menetes ya. Oke, kita untuk hari ini tidak membahas pipa dingin atau pipa panas. Yang jelas hari ini kita akan membahas bagaimana cara untuk membuat gun ini. Oke teman-teman, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang telah mendukung channel saya ini. Dan mudah-mudahan teman-teman semua dimanapun Anda berada akan selalu sukses. Dan oke, mari kita bahas tentang cara pembuatan gun eksentrik hari ini. Oke teman-teman, kita sudah persiapkan. Ini adalah diameter yang kecil, size yang kecil, dan ini size yang besar ya. Ini untuk dilihat dari atas, dan ini dilihat dari depan atau samping ya. Yang ini yang kecil 100 diameternya, yang besar 150 dan tingginya 100. Oke, ini yang kecil, jadi yang kecil 100 dan yang besar ini 150. Maka sebelum kita membuat atau menghitung satu-satu, kita ini 100 ini diameter ya, garis tengah ya. Jadi ini harus dikalikan, ini diameter ya, 100 harus dikalikan 3,14, nanti jadinya 314 ya. Jadi ini 314 ini kelilingnya ya. Keliling ini ya. Kelilingnya ini. Karena ini dibagi 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, maka ini pun dibagi 12. Ini pun dibagi 12. Jadi hasilnya 26. Terus untuk yang besar, garis tengah yang besar juga sama ya. Ini yang besar ini. Ini 150 dikali 3,14 sama dengan 471. Ini karena ini yang besar pun dibagi 12 ya, maka ini pun dibagi 12. Jadi hasilnya 39,25.
Nah, ini harus tahu ya, ini dengan ini harus tahu. Oke, sekarang untuk langkah berikutnya, ini kita sudah siapkan garis juga, ini persimpangan ini. Oke, karena ini tingginya 100 ya, tingginya ini 100, maka ini, nah ini tadi kita sudah ukur 100, nggak apa-apa kita ukur kembali. Nah, tingginya 100 ya. Jadi kalau ini sudah tingginya 100, kita ambil dari sini saja. Kita ambil dari sini. Kita samakan dengan yang ini. Oke. Jadi ini di garis pertolongan simpang ini kita buat tanda 100 ya. Nah, oke, kelihatan. Nah, ini untuk patokan nanti ya. Oke, dan setelah itu kita persiapkan lagi satu kertas lagi, kita buat garis bantuan. Nah, kemudian yang ini 26 ini ya, yang ini 26 ini jangkanya kita ukur 26. Oke, setelah pas 26 kita tandakan di sini. Ini untuk tanda saja ya. Kita ukur 26. Nah, ini 26 sudah diukur. Nah, kita ini untuk tanda saja ya, dimana-mana pun bisa. Nah, ini yang 26, ini titiknya. Terus kemudian yang satu juga diukur 39 ini, yang 39 ini juga diukur. Oke, sudah jumpa. Nah, yang atas 26, yang bawah 39 ya. Nah, oke. Ini 26, ini 39. Ini untuk membantu untuk kelilingnya nanti ini ya. Oke, sekarang kita mulai satu persatu. Kita mulai dari, oh ya, ini digaris dulu ya. Ini digaris dulu bro. Ini 1 dengan A sudah ada. Ini 2 dengan B, kita garis dulu. Ini 3 dengan C, kita garis. Empat dengan D, kita garis juga. 5 dengan E, kita garis juga. 6 dengan F, kita garis juga. Dan karena 7 dengan G ini titiknya jadi 1, maka kita nggak usah buat apa-apa ya. Oke, sekarang kita mulai untuk pengukuran. Oke ya, pertama kali kita ukur yang 1 dengan A ya.
Oke, 1 dengan A, jangkanya dipaskan gini. Nah, kemudian dipaskan di A ini. Nah, kalau sudah pas ini, oke, kita pergi ke garis bantuan ini tadi. Nah, jangkanya kita letakkan di sini, simpangnya sini, titiknya sini, kemudian kita jangkakan di sini. Nah, setelah dapat ini titik, kemudian jangkanya kita rubah. Nah, kita rubah ke sini dan kita panjangkan ikut titiknya ini. Sudah pas ya. Nah, kalau sudah pas, dipindah ke sini. Pindah ke sini dan dibagi tanda, dibuatkan tanda. Oke, setelah ini kita ukur yang ini tadi ya, yang 26 ini yang kecil. Kita ukurkan jangkanya yang 26 ini. Oke, kalau sudah pas, kita jangkakan di sini. Ini garis pertolongan ya. Nah. Kemudian untuk yang besar ini nanti, yang besar juga sama, yang 39 kita ukur. Nah, oke, pas ini untuk kelilingnya nanti ya. Nah, kemudian kita jangkakan ke sini. Ini yang titik 1 dengan A ini sudah jumpa ya tadi. Ini titik 1 dan ini titik A ya. Kemudian setelah itu kita ambil yang sini, dari 1 ke B. Dari 1 ke B ya. Dari 1 ke B. Kita paskan di persimpangannya jangkanya. Kalau sudah pas, kita letakkan di sini. Kita jangkakan. Nah, setelah mendapatkan titik ini, jangkanya dirubah ke sini ya. Kemudian dipaskan sini. Nah, sudah pas. Ini sudah pas. Oke, sudah pas, kita kembali lagi ke sini. Jadi ini jangkanya dari 1 ke B ya. Oke, ini kita letakkan jangkanya di titik, di angka 1. Dan kemudian ini untuk mencari titik B. Nah, oke, ini titik B sudah ketemu ya. Ini B, ini pun B ya, kanan kiri. Kemudian setelah itu kita tinggal mencari yang titik nomor 2. Untuk titik nomor 2, jangkanya kita ukurkan ke dari nomor 2 ke B ya, kita paskan titiknya ya. Atau dari B kedua pun sama juga kalau yang ini. Sudah pas, maka kita jangkakan di sini. Di sini pun nggak apa-apa karena nanti sana sudah rapat, sudah ada titik-titiknya. Nah, setelah kita jangkakan di sini, ini jangkanya kita pindah ke sini seperti yang tadi. Nah, setelah jumpa titiknya ini, kita kembali ke sini dari B untuk mencari titik A. Di sini pun sama.
Oke, ketemu sudah titik A. Oke ya. Dan ini kita sudah ketemu titik A. Ini juga titik A. Dan setelah ketemu ini bukan A ya. Oh, sorry. 2 ya. 2 bukan A ini. 2. Ketemu titik 2. Dan ini titik 2 dengan B ini setelah ketemu kita hubungkan ya. Sebenarnya nggak dihubungkan juga nggak apa-apa, tapi untuk biar kelihatan saja. Kemudian ini jangkanya kita pindah lagi. Karena ini sudah ada ya, yang 26 di sini sudah ada, maka kita nggak usah ngukur di sini. Kita mengukurnya di sini saja, yang 26. Kita ukur kembali yang 26, kita paskan. Nah, sesudah pas dari titik 2 ini kita jangkakan ya. Kemudian yang ini juga sama, kita nggak usah mengukur di sana karena ini tadi sudah ada 39-nya. Nah, kita tinggal mengukur dari sini saja. Kemudian jangkanya kita letakkan di titik B. Nah, kita jangkakan. Sini pun sama. Oke, untuk selanjutnya kita pergi ke ini ya, 2 dengan C ya. 2 dengan C. 2 dengan C, maka jangkanya ini kita paskan di sini di titik 2 dengan C. Ini harus pas ya. Setelah pas kita pindah ke sini seperti tadi. Nah, ini dijangkakan. Sesudah jumpa titiknya kita pindahkan ke sini jangkanya. Nah, seperti yang tadi. Oke, karena kita tadi ngukurnya dari 2 ke C, maka ini pun sama. Ini diletakkan di titik 2. Nah, kemudian dijangkakan di sudut yang besar. Nah, ini sudah ketemu ya. Nah, dan yang sini pun juga sama di titik yang kedua. Nah, maka sudah ketemu titik C. Titik C. Sebenarnya ini dibuat separuh ke sini saja bisa ya. Nanti kalau sudah jadi separuh tinggal diletakkan di sebelahnya. Tapi tidak apa-apa, kita buat satu kali. Dan setelah ketemu titik C, kita ukur lagi ini dari 3 ke C. Kemudian kita pindah ke sini. Di sini pun nggak apa-apa. Sudah ketemu titiknya, kita pindah ke sini. Oke, sudah pas. Nah, ini dari C. Ini untuk mencari titik nomor 3 ya. Jadi ini jangkanya diletakkan di C dan kemudian dicari titiknya tadi. Nah, yang sini pun sama.
Nah, oke. Jadi sekarang kita sudah ketemu titik nomor 3. Kita tandai nomor 3. Nah, setelah ketemu titiknya kita garis ya. Oke, kemudian jangkanya kita pindah lagi. Kita ukurkan tadi yang ke sini, yang 26 tadi. Nah, sudah pas, kita letakkan di titik nomor 3 dan kita jangkakan. Yang di sini juga sama. Ini untuk mencapai kelilingnya tadi. Oke. Kemudian setelah ini kita pergi ke 3 dengan D ya. Tiga dengan D. Oke, setelah pas kita pergi ke sini, dijangkakan. Nah, dipindah lagi ke sini. Kemudian karena ini dari titik 3, tadi dari titik 3, maka ini juga jangkanya diletakkan di titik nomor 3. Nah, kemudian dijangkakan. Yang ini juga sama. Titik nomor 3 kemudian dijangkakan. Oke, maka ini sudah ketemu titik D. Tandai lagi. Setelah ketemu titik D, maka persiapkan jangkanya lagi. Kita ukurkan dari 4 ke D. Dari nomor 4 ke D. Nah, kemudian kita pindah ke sini. Setelah itu jangkanya dipindah di ujung sini. Oke, setelah jumpa maka ini jangkanya diletakkan di titik D dan kita jangkakan. Maka sudah dijumpai titik nomor 4 ya. Sebelah sini pun juga sama, dijangkakan. Nah, ini sudah ketemu titik nomor 4. Dan seperti biasa kita gariskan dulu. Kita hubungkan 4 dengan D. Terserah teman-teman, kalau mau benar-benar buat, nggak usah digaris juga nggak apa-apa. Oke, setelah itu kita ukur kembali 26-nya ya. Nah, setelah diukur kita letakkan di sini jangkanya di nomor 4 dan dijangkakan. Ini juga sama, kanan kiri dengan kiri sama, dan kemudian kita pindah ke titik A. Kita ukurkan 39-nya tadi. Nah, kemudian kita pindah ke titik D. Nah, kemudian kita jangkakan.
Oke, setelah itu 4 dengan D sudah ketemu. Sekarang 4 dengan E ya. 4 dengan E. Jangkanya kita paskan. Nah, sudah pas, kita pindah ke sini. Oke, setelah sudah jumpa titik ini, kita jangkanya pindah di ujung sini. Nah, kita paskan di sini. Nah, kalau sudah pas, kita pergi lagi ke sini. Karena kita ngukurnya dari 4 ke E, maka kita pun jangkanya diletakkan di titik nomor 4. Nah, kemudian dijangkakan. Yang sebelah sini juga sama ya. Kita letakkan di nomor 4. Kita jangkakan. Sekarang titiknya ini yang E sudah ketemu ya. Terus kita tinggal mencari titik nomor 5. Titik nomor 5 ini jangkanya kita letakkan di 5 dengan E, atau E dengan 5 juga tidak apa-apa, sama juga. Kemudian kita jangkakan di sini, di tempat pertolongan ini, dan jangkanya dipindah ke ujung sini. Oke, sudah pas. Nah, sekarang dari titik yang ketemu tadi atau titik E atau titik E, kita jangkakan. Maka di sini sudah ketemu lagi titik nomor 5 ya. Oke, kemudian seperti biasa, ini titik dengan titik kita hubungkan. Ini pun sama. Oke, kemudian ini jangkanya jangan lupa seperti yang tadi, kita ukurkan ke sini. Kemudian kalau sudah pas, kita letakkan di nomor 5. Karena ini yang kecil sini, nah ini pun kita letakkan di nomor 5. Oke, untuk yang besar juga sama. Kalau nggak salah tadi yang 39 ya. Nah, kalau sudah pas, ini pun juga sama, diletakkan di E. Jadi berturut-turut ya, ini dari awal sampai akhir dia berturut-turut seperti ini. Oke, setelah ketemu, maka sekarang kita untuk mencari titik F, maka kita dari 5 ke F ya. Dari 5 ke F. Oke, jangkanya kita ukurkan. Ini dari 5 ke F ya. Oke, setelah ketemu, kita pergi ke pertolongan sini. Kemudian dipindah ke ujung sini. Oke, setelah ketemu, maka ini pun jangkanya diletakkan di angka 5 dan kemudian dijangkakan. Jadi ini sudah
ketemu titik F. Di sebelah sini juga sama, diletakkan di angka 5. Nah, maka sudah ketemu ini ya, titik F ya. Ya, setelah itu kita akan mencari titik 5. Untuk mencari titik 6 ya, karena 5 sudah. Untuk mencari titik 6, kita ukurkan dari 6 ke F atau F ke 6 juga sama. Nah, setelah diukurkan, kita pergi ke garis bantu ini, kita jangkakan dan kita pindah ke sini, ke ujung lagi sini. Nah, setelah pas, maka kita letakkan di titik F dan kita jangkakan. Nah, maka sudah ketemu persimpangan titik ini. Nah, ini adalah titik nomor 6. Dan sebelah sini juga sama. Nomor 6. Oke. Setelah jumpa titiknya dengan titik F dengan 6, kita hubungkan. Ini juga sama, kita hubungkan. Kemudian jangkanya ini kita kembalikan ke sini ya. 26 ini, nah kita dari titik 6 kita jangkakan. Ini juga sama. Kemudian yang besar juga sama. Sini. Kemudian kita jangkakan dari titik F. Dan ini adalah titik yang terakhir ya. Oke. Kemudian dari sini jangkanya kita akan letakkan di titik 6 dengan G ya. Titik 6 dengan G. Setelah itu kita letakkan di sini, di garis bantu ini. Nah, ini kita buat panjang biar jelas yang mana yang baru kita letakkan, karena sudah banyak ini tandanya. Oke, sudah pas. Oke, jadi ini dari 6 pergi ke garis pertolongan ini ya. Nah, ini adalah titik G. Kita sudah ketemu titik G. Di sini juga sama, ukurnya tadi dari 6, sini pun jangkanya diletakkan di 6, kemudian dijangkakan. Nah, maka ini sudah ketemu titik di sini. Ini titik G. Dan untuk mencari titik nomor 7, titik nomor 7 ini, karena ini G dengan 7 dia sama, maka ini terus diukurkan ke sini. Nah, ini saya ibaratkan ini G dengan 7 ini. Nah, ini terus ini saja, karena ini titiknya 7 dengan G sama, maka kita terus ukurkan sini. Jadi ini tingginya.
tingginya ya, ini tingginya, ini 100 ini. Oke, setelah kita ukurkan sini, setelah kita ukurkan di sini G dengan 7, nah, kita letakkan di G, jangkanya letakkan di G dan kita jangkakan. Oke, maka sini sudah ketemu titik nomor 7. Di sebelah sini juga sama. Dan kemudian ini titik-titiknya dari 1 sampai 7, dari A sampai G sudah ketemu. Maka setelah ini dihubungkan, sudah ketemu titik-titik tersebut, maka sudah jadilah ini kon eksentrik yang kita mau buat hari ini. Dan ini titik-titiknya ini kita hubungkan juga ya, A, B, C, D, E, F, G ini kita hubungkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah ini kita hubungkan. Semuanya kita hubungkan. Kalau kita lihat saja kelihatannya memang rumit, tapi kalau betul-betul kita cermati, kita cari intinya, ini sebenarnya mudah ini teman. Kita harus mencermati. Dan semua orang kalau ada kemauan pasti ada jalan. Kalau benar-benar mau belajar semua mesti bisa. Jadi nggak ada yang bilang nggak bisa. Jangan bilang susah, jangan bilang nggak bisa. Semua orang pun sama. Jadi kalau ada kemauan, insya Allah mesti bisa. Oke, semua ini garisnya kita hubungkan dulu. Nah, setelah semua terhubung, maka kita coba untuk potong ya. Dan nanti kita tes apakah ini pas atau tidak. Untuk pembuatan kun eksentrik memang caranya begini ya. Tapi kalau teman-teman ada mandornya, mungkin mandornya sudah ada tabelnya ya. Jadi kalau ada tabelnya enggak serumit yang mungkin teman-teman bayangkan. Kalau ada tabelnya senang, kita tinggal ukur jangkanya berapa. Ini sebenarnya pembagiannya Bu tergantung teman-teman ya. Ini bukan
bukan harus dibagi 12 ya, tapi karena ini ukurannya kecil maka kita bagi 12 saja, menyesuaikan jadi ya. Kalau besar kita bisa bagi 16, kita bisa bagi 24. Oke, setelah dipotong kita coba bengkokkan ya. Kita coba dibengkokkan atau di rolling, tapi rollingnya pakai tangan saja. Karena ini cuma contoh ya, bukan buat dari seng. Kalau seng ya tidak mungkin dibengkok dengan tangan. Nah, oke ya, ini sudah jadi ya, tapi bulatnya nggak bisa sempurna karena ini cuma dari kertas. Dan ini kalau kita lihat dari tepi atau depan, nah, atau dari samping sini seperti ini. Nah, ini dan ini dipaskan ke dipaskan ke tadi bulatannya tadi. Oke, ini yang besar 150 pas ya. Oke, pas. Dan ini yang kecil kita coba. Nah, yang kecil juga pas ya, 100 ya. Yang kecil 100. Nah, lihat pas. Dan yang besar 150. Dan tingginya tadi kita 100 ya, tingginya tadi kita 100 ya, kita ukur. Nah, ini 100 tingginya. Nah, sekarang kita ukur sini tingginya berapa. Nah, lihat sama kan tingginya 100. Nah, tingginya sama 100, tingginya 100. Dan ini bulatannya juga sama. Nah, ini yang diameter 100 dan yang ini yang 150. Nah, oke ya teman-teman, cukup sampai di sini dulu untuk pembuatan kun esentrik, dan mudah-mudahan teman-teman semua dengan mudah untuk memahaminya. Dan kalau dirasa ini perlu, dan tolong untuk di-share ke teman-teman yang lainnya. Oke, sekian dulu dari saya Bung Yanto, dan saya mengucapkan terima kasih.